Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Abdul Hadi. Semoga pada kesempatan ini teman-teman pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan berbicara sedikit tentang Syekh Jangkung. Syekh Jangkung adalah seorang waliullah dan muridnya Sunan Kalijaga. Beliau wafat di Kayen, Pati. Pemirsa, ada satu peristiwa yang besar yang terjadi semasa beliau masih hidup, yaitu suatu ketika beliau ingin membeli kebo untuk membantu bajak sawah. Kemudian beliau datanglah di suatu desa, menanyakan tentang ada nggak kira-kira yang menjual kebo. Namun karena penampilan beliau itu sederhana, ini banyak yang menganggap beliau itu pasti tidak punya uang, sehingga beliau ini diejek bahwa kalau beliau ini memang bisa menghidupkan kebo, kebetulan ada yang lagi mati, ini tidak usah beli, langsung dibawa pulang saja. Beliau tanya di mana kebonya, kemudian diantar. Setelah itu kemudian beliau berdoa kepada Allah, dan setelah selesai berdoa beliau menepuk kebo itu, dan aneh bin ajaib, subhanallah, kebo ini bisa hidup kembali, kemudian dibawa pulang. Kebo ini menemani beliau ini bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat kemudian dimakamkan di Kayen. Maka ketika beliau wafat ini ada hajatan suguhan kepada para pengziarah dan sebagainya. Satu-satunya yang tersisa adalah kebo itu, maka mau disembelih. Ketika mau disembelih dengan senjata apapun, itu ternyata tidak mempan, digolok tidak mempan, dikapat tidak mempan, dan sebagainya. Akhirnya ada salah satu pusaka dari seorang waliullah, ini kemudian bisa disembelih. Nah, sejak itulah maka orang punya image, ya, bahwa punya keyakinan bahwa kebo ini adalah kebal. Nah, karena itu maka masyarakat ini mengambil bagian daripada kebo ini sebagai sarana untuk kekebalan, antara kulitnya. Kulitnya ini dipotong kecil-kecil, kemudian tersebar luas di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dan inilah dinamakan makanya pusaka kulit kebo Lando. Ini menjadi salah satu di antara pusaka untuk kekebalan dan sudah terkenal di Indonesia. Seperti apa bentuknya kulit kebo Lando itu? Mari kita saksikan kulit kebo Lando itu. Nah, pemirsa, teman-teman semuanya, di depan kita ini adalah kulit kebo Lando. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini rambutnya ini memang agak aneh, tumbuh dan di ujungnya ini ada pecah, ya, memekar. Ini ada yang mekar 3, mekar 2, mekar 4, dan warnanya kuning seperti kalau daun itu pupusnya atau tunas baru. Dan di tengah-tengah juga sama kuning. Dan kulit kebo Lando ini memang diyakini dan dianggap sebagai sarana untuk kekebalan dari cerita bahwa ini tidak bisa disembelih dengan senjata apapun, ya. Dan ini kalau kita balik seperti ini bentuknya. Nah, jadi pemirsa itu bisa lihat jelas. Seperti inilah bentuknya, namanya kulit kebo Lando. Kalau lain bentuknya berarti bukan. Nah, terlepas daripada masalah apakah ini asli apa tidak, ini monggo-monggo saja, silakan dinilai sendiri-sendiri. Kita tidak akan menjudge bahwa punya kita ini adalah asli. Dan ini hanya sebagai sarana pengetahuan saja, supaya kita tidak penasaran tentang kulit kebo Lando. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, monggo disebarluaskan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.